Halo adik-adik, selamat pagi. Jadi adik-adik kelas 1A24 yang pagi. Jadi hari ini kita akan mendengarkan tentang materi PKN, khususnya tentang identitas nasional. Jadi perkenalkan, Bapak yang akan mengantarkan Dr. Nanus Imadematike. Ya, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari, membahas tentang identitas nasional. Jadi ada beberapa materi yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang pertama, konsep dan teori identitas nasional. Yang kedua, alasan dibutuhkan identitas nasional. Kemudian yang ketiga, menggali aspek historis, sosiologis, dan politik identitas nasional. Kemudian yang terakhir adalah esensi dan urgensi identitas nasional. Nah, sebenarnya materi ini ada lanjutannya, adik-adik, yaitu nanti kita akan perdalam tentang dinamika dan tantangan identitas nasional, serta kesadaran identitas nasional sebagai pemersatu bangsa. Nah itu nanti ini akan kita bahas dalam diskusi, sementara hari ini kita akan menuntaskan 4 bagian dari materi identitas nasional. Mari kita lihat bersama-sama, mulai dari yang pertama. Nah, sebelum kita membahas tentang konsep dan teori identitas nasional, coba adik-adik lihat gambar yang ada di depan adik-adik. Nah, ini ada 2 gambar. Jadi yang pertama ada gambar tentang bendera. Ada bendera dari negara kita dan ada bendera dari Amerika Serikat. Nah, begitu juga di bawahnya ada Presiden Jokowi dan kemudian ada Presiden Amerika Joe Biden. Nah, kemudian yang ketiga itu ada gambar adat istiadat, tari yang biasa dilakukan. Ada tentang adat istiadat tari tradisional, sementara yang sebelahnya adalah tentang tarian modern. Nah, dari 2 ini kita akan bisa melihat bahwa ada identitas nasional yang tertera. Nah, sudah tentu bendera itu kita bisa lihat itu merupakan tanda dari negara kita dan tanda dari negara Amerika. Begitu juga kalau kita lihat presiden kita dengan presiden Amerika itu juga memiliki tanda yang berbeda. Nah, mari kita pahami sekarang apa pengertian daripada identitas nasional. Jadi pengertian identitas nasional itu dapat kita bagi menjadi 2, jadi kata identitas dan nasional. Identitas itu artinya sama dengan bahasa Inggrisnya identity, artinya tentang jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakan dengan yang lain. Seperti tadi misalnya bendera dengan bendera Indonesia dengan bendera Amerika. Nah, itu ada ciri-ciri yang melekat. Nah, sedangkan kata nation, nasional dari kata nation yang berarti bangsa. Nah, jadi nation di sini merujuk kepada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar, bukan hanya sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, dan bahasa, tetapi lebih daripada itu menyangkut tentang hal-hal yang termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, maka identitas nasional itu secara sederhana sebenarnya sama dengan jati diri bangsa. Nah, apa itu jati diri bangsa? Jadi adalah ciri-ciri, kemudian karakteristik, perasaan-perasaan maupun keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, inilah hakikat dari kata identitas nasional. Nah, setelah kita tahu tentang pengertian tersebut, lalu
apa saja sifat dan jenis daripada identitas nasional. Nah, dilihat dari sifat, itu ada dua. Identitas itu bersifat lahiriah atau secara fisikal, artinya kita lihat secara nyata, misalnya identitas dilihat dari warna kulitnya, kemudian bentuk tubuh, pakaian-pakaian yang biasa digunakan, termasuk juga bendera tadi. Nah, ini secara fisik dia. Nah, sedangkan sifat yang lain bahwa identitas itu bisa juga bersifat rohaniah atau batiniah. Misalnya tentang sifat-sifat yang bersifat religius, kemudian ramah tamah, termasuk juga ideologi Pancasila. Berbeda juga dengan misalnya orang-orang Barat itu secara batiniah misalnya bersifat individual, kemudian kepercayaan diri. Nah, itulah yang dimaksud dengan sifat identitas tersebut. Nah, dilihat dari jenis identitas itu ada dua juga, identitas primer dan identitas sekunder. Yang dimaksud dengan identitas primer itu adalah terkait dengan identitas etnik, identitas suku bangsa. Nah, identitas inilah yang mengawali terbentuknya identitas sekunder. Apa itu identitas sekunder? Jadi identitas sekunder itu dibentuk, direkonstruksi melalui kesepakatan bersama. Jadi ada hal-hal identitas etnik dulunya mungkin, yang kemudian menjadi suatu kesepakatan sehingga menjadi identitas sekunder. Nah itu, jadi ada identitas sifatnya, kemudian ada identitas jenisnya. Nah lalu bagaimana identitas nasional dilihat dari perspektif teoritik. Nah ini saya akan sampaikan dari 3 tokoh. Yang pertama dari Sudarsono, itu mengatakan bahwa identitas itu adalah jati diri. Siapa Anda sesungguhnya? Jadi siapa sesungguhnya saya atau siapa sesungguhnya mereka? Nah, lapisan pertama inilah yang menentukan karakter seseorang dan kepribadian dari seseorang atau kelompok. Nah, sedangkan Dillard, jadi tahun 2007 itu menyatakan jati diri bangsa Indonesia itu adalah hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jadi identitas itu memang dibentuk berdasarkan pengalaman mereka, kemudian akhirnya mereka sepakat untuk membentuk sebuah identitas. Katakanlah seperti Indonesia misalnya, ketika Sumpah Pemuda mereka segala suku bangsa yang ada beraneka di Indonesia itu akhirnya sepakat untuk membentuk negara Indonesia, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Nah itu. Kemudian Kailan menyatakan bahwa identitas Indonesia itu adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikir dan gagasan dasar negara Indonesia. Nah dia termasuk watak, corak, dan ciri-ciri dari masyarakat Indonesia. Jadi dari 3 teori ini dapat dikatakan bahwa faktor kelahiran identitas nasional itu dapat dibagi 2. Jadi ada faktor objektif, jadi terkait dengan geografi, kemudian ekologi, lingkungan, dan demografi. Jadi unsur-unsur 3 ini membentuk identitas nasional kita. Selain itu juga ada faktor subjektif. Yang dimaksud faktor subjektif di sini adalah terkait dengan bagaimana sejarah terbentuknya Indonesia dalam proses sejarah, kemudian bagaimana sistem sosial yang terjadi, dan juga termasuk perkembangan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi faktor objektif dan subjektif ini akan sangat mempengaruhi lahirnya identitas nasional. Nah itu kalau kita lihat dari perspektif teoritik. Nah sekarang mari kita lihat kenapa identitas itu penting untuk Indonesia. Nah setidaknya ada 3 hal yang menjadi argumen alasan. Yang pertama bahwa identitas itu dapat dijadikan tanda pengenal untuk masyarakat Indonesia. Jadi dengan adanya identitas misalnya seperti bendera, bahasa, dan sebagainya, itu secara tidak langsung orang akan mengenal, oh ini orang Indonesia. Begitu juga kalau dia berbahasa Inggris, oh ini orang Eropa, dan sebagainya. Nah itu berarti identitas sebagai pengenal. Yang kedua,
identitas dibutuhkan sebagai kepribadian dan jati diri. Nah, ini maksudnya bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian, sikap, perilaku, hubungan-hubungan dalam bermasyarakat itu juga akan menjadi hal yang dibutuhkan, sehingga dia menjadi alasan kenapa identitas itu penting. Begitu juga jati diri, jadi hal-hal yang khas yang dimiliki oleh suatu kelompok bangsa maupun masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa identitas nasional itu dapat menjadi pembeda dengan kekhasan yang positif. Misalnya sebagai ciri bangsa yang unggul, yang beradab, dan terpuji. Nah, Hardono Hadi, jadi seorang tokoh di bidang pendidikan kewarganegaraan, mengatakan bahwa Pancasila itu menjadi jati diri bangsa kita yang memiliki 3 aspek yang disebutkan tadi. Yang pertama, bahwa Pancasila itu menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Dia menjadi sikap, perilaku, nilai-nilai yang diacu, yang menjadi pedoman. Yang kedua, bahwa Pancasila itu juga menjadi identitas nasional kita. Karena apa? Karena dengan adanya Pancasila kita memiliki ciri-ciri kesamaan pada masyarakat kita. Jadi bagaimana dalam proses musyawarah mufakat, bagaimana kita bergaul dengan dunia luar, nah, di sana akan menunjukkan bahwa inilah Indonesia gitu. Kemudian yang ketiga, bahwa identitas itu juga menunjukkan adanya keunikan, bahwa kita akan bisa membedakan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Nah, inilah hal-hal yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, sehingga 3 hal ini menjadi alasan penting kenapa identitas itu perlu. Nah, bagaimana kita melihat identitas nasional yang ada? Mari kita lihat dari sumber sejarah, kemudian sumber sosial, dan sumber politik. Yang pertama, kalau kita lihat dari sumber sejarah, ada satu kesadaran bangsa kita yang beraneka ragam, kemudian membentuk sebuah bangsa, yaitu Indonesia. Nah, ini diawali dengan Sumpah Pemuda, kemudian ada kongres-kongres bahasa, kongres pengembangan kebudayaan. Kemudian pada era kemerdekaan, misalnya Indonesia telah menunjukkan adanya berbagai identitas nasional, dan hal ini kemudian diformalisasikan dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, nanti apa identitas itu kita akan lihat di bawah, ke belakang nanti. Kemudian secara sosiologis dapat kita lihat bahwa identitas nasional itu terbentuk dalam proses adanya interaksi, komunikasi, dan kontak-kontak budaya yang berlangsung secara alamiah melalui perjalanan yang panjang menuju Indonesia yang merdeka, maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Jadi kalau kita lihat secara sosial, maka identitas itu sudah terbentuk karena adanya interaksi, komunikasi, dan kontak-kontak kebudayaan. Sehingga terbentuklah identitas Indonesia seperti sekarang ini. Kemudian yang ketiga, secara politis, bahwa bentuk identitas nasional Indonesia itu menjadi penciri, seperti yang saya katakan tadi, atau pembangun jati diri bangsa Indonesia. Nah, apa saja identitas nasional itu? Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini setidaknya ada 6 identitas nasional. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, bendera. Ada bendera Sang Saka Merah Putih. Nah, itu ketika ada bendera otomatis orang selalu, oh ini Indonesia. Kemudian yang kedua, bahasa. Nah, ketika orang berbicara memakai bahasa Indonesia, nah ini sudah otomatis menjadi identitas nasional kita. Yang ketiga, lambang negara kita, yaitu burung Garuda Pancasila. Jadi Pancasila dengan 5 silanya itu sudah tentu menjadi identitas nasional yang sejak ada tahun 1945. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia sebagai lagu yang dikumandangkan dalam kemerdekaan Indonesia tahun tanggal 17 Agustus 1945, itu menjadi salah satu identitas juga. Kemudian semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu juga menjadi identitas karena begitu banyak negara-negara yang beraneka ragam suku bangsa tidak bisa seperti Indonesia. Nah,
bisa bersatu, bisa membentuk suatu negara. Nah, inilah yang salah satu identitas yang sangat penting yang dimiliki bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian dasar falsafah negara kita Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sudah tentu yang juga tidak kalah pentingnya sebagai identitas adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, bahasa, dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu tentang aspek-aspek identitas nasional, baik dilihat dari aspek sejarahnya, sosiologinya, kemudian politiknya, maka yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah apa sebenarnya esensi dan urgensi daripada identitas nasional itu. Setidaknya ada 3 hal yang penting terkait dengan hal ini. Yang pertama, bahwa identitas nasional itu menjadi milik bangsa Indonesia agar bangsa kita dikenal oleh negara yang lain dan sekaligus dapat dibedakan dengan bangsa-bangsa yang lain. Artinya di sini bahwa identitas nasional secara esensial itu menjadi tanda pengenal dan juga menjadi tanda pembeda antara bangsa kita dengan bangsa yang lain. Nah, yang kedua, bahwa identitas nasional bagi sebuah negara itu sangat penting sekali. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidup bangsa. Karena dapat mempersatukan bangsa dan negara kita. Nah, kita tidak bisa membayangkan kalau kita tidak punya identitas nasional, satu nusa, satu bangsa, maka kita tidak akan bisa bayangkan Indonesia ini akan seperti sekarang. Mungkin akan sama seperti Serbia dan sebagainya, itu kita hancur lebur. Nah, syukurlah kita punya identitas jati diri yang sudah kita patrikan, kita menjadi pedoman bangsa Indonesia. Nah, yang terakhir bahwa identitas nasional itu penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sekaligus sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Nah, apa artinya ini? Bahwa dengan adanya identitas nasional sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, kita dalam pergaulan internasional kita sejajar, kita memiliki keunggulan, kita memiliki ciri, kita memiliki hal-hal yang positif yang menjadi modal dalam kancah pembangunan, dalam kancah pergaulan antar bangsa. Nah, inilah 3 hal yang menjadi esensi dan urgensi betapa identitas nasional itu penting untuk kita. Nah, saya kira itu yang hal-hal yang dapat kita sampaikan. Kemudian untuk materi berikutnya yang akan kita diskusikan terkait dengan apa sebenarnya tantangan tentang identitas nasional. Yang kedua, apakah identitas nasional itu akan tetap atau bisa berubah? Nah, nanti kita akan bicarakan secara khusus dalam diskusi. Sekian. Adik-adik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa disimak. Kalau memang ada hal-hal yang masih kurang, nanti kita akan diskusi pada sesi berikut. Terima kasih.